Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita masih dipertemukan pada pertemuan kesekian kalinya di mata kuliah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan. Nah, terima kasih banyak saya sampaikan kepada adik-adik yang telah ikut berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Mereview sedikit saja tentang beberapa hal di sini. Kemarin waktu pertemuan pertama kita sudah mendefinisikan tentang hutan. Nah, itu sangat penting, itu sangat prinsip tentang definisi hutan. Nah, tentunya kalau kita sudah mengetahui definisi tentang hutan, kita harus tahu ciri khasnya. Hutan mempunyai fungsi yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, dapat memberi manfaat beraneka ragam untuk kepentingan manusia. Nah, yang kedua, jangka waktu usaha pengelolaan hutan itu panjang, tidak seperti pertanian 3 bulan panen, 4 bulan panen, 6 bulan panen, 1 tahun 2 kali, 3 kali panen. Tapi kalau dalam pengelolaan hutan, usahanya itu ya panjang ya, dalam satu daur, istilahnya itu satu daur, satu pengelolaan untuk menghasilkan manfaat yang kita dapatkan dari hutan itu disebut dengan daur. Jadi misalkan kita menanam pohon, dia ditebang di umur 15, berarti daurnya daur 15. Tanaman konvensional dapat mencapai 80 tahun seperti jati. Ya, ada beberapa tanaman yang dia masa panennya itu adalah sampai 80 tahun. Jadi usahanya panjang, usaha pengelolaan hutan. Yang ketiga, satu unit usaha memerlukan areal yang luas sehingga bersinggungan dengan berbagai kepentingan usaha lain. Nah, kalau kita berbicara kehutanan atau hutan, itu tidak bisa sama 10 kali 10 meter. Itu tidak artinya dengan kaplingan 10 kali 10 meter itu hanya memberikan iklim mikro. Tapi bagaimana dengan apa ini? Kalau dimensi lingkungannya, dia akan memberikan halo? Masih jelas ya? Masih Pak, masih. Oke. Yang ketiga, ciri khas pengelolaan hutan itu satu unit usaha memerlukan areal yang luas sehingga bersinggungan dengan berbagai kepentingan. Nah, ini yang sangat penting kalian ketahui. Oke. Nah, kita lanjut. Kondisi topografi sangat bervariasi. Jadi ini tantangan aksesibilitas dan pengelolaan hutan yang sulit. Produk utamanya kayu, berukuran berat dan besar. Sifat yang khas inilah ditambah lagi dengan adanya faktor sosial, ekonomi, budaya yang harus diperhitungkan. Artinya, pengelolaan hutan saat ini berdasarkan sosial ekonomi budaya itu sudah bagian. Nah, jadi kalau pengelolaan hutan konvensional itu sosial ekonomi budaya itu masih bukan bagian dari pengelolaan hutan. Nah, kalau pengelolaan hutan saat ini itu sudah harus bagian dari pengelolaan hutan. Makanya paradigma social forestry lahir adalah bagaimana dengan pengelolaan hutan itu dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan lestari.
ini pohon pengetahuan dalam membentuk suatu kebijakan forest policy. Di sini Anda bisa lihat kebijakan kehutanan di puncak ini. Bagaimana kita bisa membentuk kebijakan kehutanan? Secara prinsip itu kita harus punya basic. Basic ini pengetahuan, pengetahuan basic. Apa itu pengetahuan basic? Itu seperti fisika, kimia. Ini akan berkaitan dengan matematis, biologi, ya, silvika, silvikultur itu pengetahuan. Ini piramida ini adalah piramida pengetahuan. Nah, kita butuh juga pengetahuan teknikal. Apa itu pengetahuan teknikal? Misalkan seperti inventarisasi hutan, ilmu ukur kayu, manajerial, itu apa? Ya, ini salah satunya mata kuliah kebijakan, mata kuliah manajemen hutan, mata kuliah pemetaan, mata kuliah konservasi, budidaya, teknologi, dan sebagainya. Maka, dengan didukungnya piramida ilmu pengetahuan ini, maka bisa dibentuk kebijakan. Kebijakan itu adalah sebagaimana kualitas kebijakan itu dibuat, itu adalah bagian dari piramida pengetahuan yang dimiliki. Semakin sedikit pengetahuan kita miliki, maka kualitas kebijakan juga semakin kecil. Nah, kebijakan kehutanan ini diperuntukkan untuk apa? Masyarakat, pemerintah, perdagangan, industri kehutanan, pendidikan, tata guna lahan. Gitu. Di masyarakat ini, apa saja di masyarakat ini? Ada masyarakat hutan desa yang sekitar atau maupun yang tinggal di dalam hutan, masyarakat urban yang di luar kawasan hutan, masyarakat desa pertanian yang misalkan perairannya dari kawasan hutan, masyarakat luar hutan, masyarakat luar negeri. Bagaimana bisa masyarakat luar negeri, Pak, bisa merasakan kebijakan kehutanan? Iya, salah satunya adalah karbon, perdagangan karbon, gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu misalkan contoh piramida ilmu pengetahuan dalam rantai makanan kita bisa ketahui. Ya, ini flashback saja bahwa keanekaragaman hayati ketika kita mengelola hutan itu harus bergantung pada pengetahuan yang kita miliki. Gitu. Nah, kebijakan pengelolaan hutan. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan pengelolaan hutan, ada batasan atau substansi. Ya, apa yang batasan dan substansi itu? Pengetahuan dasar untuk mendorong ekosistem hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Jadi, ingat baik-baik, ada tiga kata kunci dalam batasan atau substansi kita dalam kebijakan kehutanan. Yang pertama itu adalah ekosistem hutan. Inilah yang disebut dengan dimensi lingkungan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan dimensi sosialnya. Akan barang dan jasa dari hutan. Inilah yang disebut dengan dimensi ekonominya. Ini produk. Jadi hutan itu mengeluarkan produknya barang dan jasa. Jangan berpikir hutan itu hanya menghasilkan produk barang. Gitu. Tidak demikian ya adik-adik. Jadi kalau kita hanya berpikir, oh hutan ini hanya memproduksi dalam bentuk barang, nah, berarti sudah eksploitasi saja. Tidak perlu dipikirkan yang lain. Nah, itu kita kembali ke paradigma apa nih? Paradigma pengelolaan hutan timber extraction. Gitu ya, adik-adik. Nah, lanjut. Kalau kita di kehutanan akan memiliki peran
sebagai manajer. Manajer ini pengelola, ya, manajer sumber daya hutan, pengelola hutan. Ya, menentukan apa peranan kita sebagai manajer pengelola untuk membuat suatu kebijakan. Yang pertama adalah menentukan kondisi hutannya bagaimana. Makanya diperlukan ilmu inventarisasi hutan untuk mengetahui kondisi, potensi, itu dari inventarisasi hutan. Sini mudah-mudahan sudah program semua ya mata kuliah inventarisasi hutan ya. Setelah kita, alhamdulillah, syukurlah kalau sudah. Jadi tidak perlu lagi saya banyak review mata kuliah. Setelah kita mengetahui kondisi melalui inventarisasi hutan, maka kita tahu kita mau manfaatkan apa ini ke hutan. Jadi pengelolaan hutan dalam kebijakan kehutanan tidak masuk seplak, ayo kita buat langsung begini, tidak bisa gitu. Kita tahu dulu. Orang berperang saja, sebelum berperang dia harus tahu medan perangnya, itulah dia melakukan inventarisasi kawasan. Gitu. Begitu juga dengan kehutanan ini, gitu. Begitu juga kita tanya saja, mungkin di sini ada orang tuanya petani, ya, atau mungkin orang tuanya di sini menjadi teknisi bangunan. Sebelum petani itu menanam apa, dia pasti ke lahannya dulu, melihat bagaimana kondisi lahannya. Itu melihat kondisi lahannya, oh dia mengamati banyak semak, oh tanahnya begini, oh kita harus betul. Itu adalah bagian dari inventarisasi lahan. Begitu juga kalau teknisi bangunan mau bangun suatu bangunan, dia pergi dulu ke kawasan yang mau dibangun. Oh luas lahannya begini, berarti yang terbangun sekian, lahan yang tidak terbangun sekian. Nah itu inventarisasi. Nah, dari hasil inventarisasi itu kita tahu bagaimana kita memanfaatkan hutan itu. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan hutan itu? Kita lakukan penilaian. Hasil-hasil penilaian yang dari informasi inventarisasi inilah menjadi alternatif pilihan rekomendasi kita mau kelola hutan ini dalam bentuk apa. Jadi bisa jadi alternatifnya, oh kita mau buat bisa jadi unit usaha kayu, rotan, hasil hutan non kayu lainnya itu seperti madu, bisa penggunaan air, jadi airnya bisa kita kerjasama dengan PDAM, terus bisa ada wisata alam dan sebagainya. Nah, dari hasil penilaian itulah dilakukan lagi kebijakan bagaimana mengaturnya dan apa tindakan yang diperlukan. Gitu proses peran manajer. Harus mengetahui alur itu. Ini nih triknya ya. Jadi jangan langsung melompat, oh kita langsung mengatur, kita lakukan tindakan, kita kelola ini hutan. Tidak gitu prosesnya. Apa outputnya sebagai seorang manajer sumber daya hutan? Yaitu adalah membuat rangkaian kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu disusun berdasarkan analisis, sintesis, kepentingan selama waktu tertentu sebagai dinamika manajemen hutan. Jadi kalau dia tidak dianalisis, tidak sintesis, dan tidak berdasarkan kepentingan bersama, itu bukan kebijakan, otoriter namanya, pemaksaan. Ya, tiba-tiba keluar tidak melalui proses-proses yang ini proses singkatnya. Nanti saya akan memberikan tahapan alurnya. Nah, lanjut adik-adik. Maaf keluar. Nah, dalam perumusan kebijakan kehutanan kita harus tahu dulu fungsi hutannya, klasifikasi hutan, ya, bagaimana cara
Dua hal ini, fungsi dan klasifikasi, mengklasifikasikan hutan ini itu dari inventarisasi hutan. Dan tiga ini inputnya dari inventarisasi hutan. Bagaimana kita melakukan pengelolaan hutan? Kalau kita ilmu manajemen hutannya, fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau implementasi dari rencana, monitoring dan evaluasi hasil perencanaan dan pelaksanaan apakah sesuai memenuhi target, ya, dan apa yang belum memenuhi target. Terus yang keempat, peran dan lingkup kebijakan kehutanan. Yang kelima, piramida ilmu. Ini penting, piramida ilmu ini. Yang terakhir adalah tujuan pengelolaan hutan ini kita mau arahkan kemana? Apa visi misinya kita dalam pengelolaan hutan ini? Apakah kita bisa mencapai target dalam kurun waktu perencanaan 10 tahun? Ya, kalau perencanaan pengelolaan hutan itu masa waktunya itu 10 tahun, yang disebut dengan dokumennya itu dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang RPHJP. Jadi kalau kita mengelola hutan, penyusunan rencananya itu selama 10 tahun, ya periode 10 tahun itu disebut dengan RPHJP, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Itu selama 10 tahun sudah diatur rencananya. Sampai kita akan memulai mengelola pada blok dan petak. Bagian mana, di desa mana dia kita mulai masuk. Sudah diatur itu di pemetaan, di spasial juga sudah diatur. Apa yang dikelola, apa produk yang akan diinginkan di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga, sampai tahun ke-10. Jadi memang perencanaan di kehutanan itu sangat detail. Karena unit perencanaan terkecil itu disebut dengan petak. Petak itu kurang lebih rata-rata per satu petak itu 30 hektar. Gitu. Jadi sudah didesain memang, oh nomor petak sekian di tahun pertama, nomor petak sekian sampai nomor petak sekian. Yang dilakukan di nomor petak 1 sampai nomor petak 10 adalah kegiatan ini. Yang dilakukan di nomor petak, misalkan ini ya, 11 sampai 50 adalah kegiatan ini. Jadi ada target-target. Jadi targetnya 1 tahun ini jumlah petak yang dikelola sekian dengan jumlah rencana kebijakan, rencana dan program kegiatan. Nah ini piramida kehutanan ilmu tadi ya, harus ada basic itu teknik kehutanan, ekonomi, sosial dan kebijakan. Nah apa itu basic tadi ilmu kehutanan yang dasar dalam piramida ilmu ini? Adalah matematika, kimia, fisika, biologi, ilmu tanah, ilmu climate ini pengaturan iklim, apa mata kuliahnya saya lupa. Klimatologi. Ya. Terus apalagi yang lain, social science-nya, sosiologi kehutanan, perhutanan sosial, ekonomi, psikologi dan sebagainya. Apa piramida ilmu tentang teknikal? Itu tadi silviculture, pemanenan hasil hutan, forest harvesting, ya, pembukaan lahan hutan, inventarisasi hutan, apalagi manajemen hutan. Itu masuk di manajerial, manajemen hutan, kebijakan ini termasuk semua mata kuliah minat juga itu adalah teknikal. Manajerial yaitu ilmu manajemen hutan, pengaturan hasil hutan, bisnis kehutanan, bisnis manajemen, terus minat mata-mata kuliah minat tersendiri yang secara spesifik itu adalah manajerial. Barulah kita bisa menyusun kebijakan. Tanpa piramida kehutanan ini kita tidak, kualitas kebijakan itu akan menurun gitu ya, tidak baik gitu. Tapi semakin bagus pengetahuan seseorang, maka semakin baik juga dia menyusun atau membuat kebijakan. Salah satu contoh misalkan, kalau kita hanya pengetahuan kita manfaat handphone itu hanya menelpon dan SMS, biar Android terbaru, pasti manfaat
yang kita pikirkan menelpon, SMS selesai, gitu. Tapi kalau kita mengetahui secara spesifik bagaimana manfaat dari Android, itu adalah bisa untuk belajar, bisa untuk mengatur bisnis, bisa mengatur pekerjaan, bisa mengatur, ya termasuk refreshing main game, dan sebagainya. Artinya adalah semakin banyak pengetahuan kita terhadap produk handphone Android ini, semakin produktif kita menggunakan handphone tersebut. Bagaimana kita bisa produktif? Tergantung pengetahuan kita. Begitu pula dengan kebijakan kehutanan ini. Semakin bagus kualitas kebijakan kehutanan itu bergantung pada piramida ilmu pengetahuan penyusun kebijakan tersebut. Gitu. Nah, kebijakan kehutanan ini tadi sudah manfaatnya. Nah, level kebijakan kehutanan itu ada 3. Yang pertama adalah level mikropolitics. Itu berbicara tentang individual, perusahaan. Jadi dia lebih spesifik, ya, lebih teknis, gitu. Misalkan pada level apa? Ya pada level desa, atau pada level perusahaan tertentu yang mengelola satu kawasan saja, atau misalkan pada level kelompok tani hutan, itu mikro. Kebijakan mikro saja situ, ya. Bagaimana ini meso, sistem mikro yang kedua. Ini kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah yang lebih mengatur satu kawasan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi contohnya adalah Dinas Kehutanan, di pusat Departemen Kehutanan. Secara makro itu adalah nasional atau internasional yang mengatur kepentingan lebih besar lagi. Yang dia mengatur beberapa institusi, instansi, gitu. Itu ya levelnya, level kebijakannya. Makanya kalau kita level kebijakan adalah level kebijakan desa, habis itu level kebijakan kabupaten, provinsi, habis itu level kebijakan nasional. Itu makro namanya. Hierarki, apa itu hierarki? Adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Hierarki itu adalah susunan jenjangnya, ya. Nah, di sini ada mengaturnya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada yang tahu hierarki perjenjangan peraturan tertinggi di Indonesia ini, siapa yang tahu? Jadi hierarki yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, saya ulang lagi, baru TAP MPR, Undang-Undang Kehutanan misalkan, Undang-Undang 41 tahun 1999, baru di bawahnya itu adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perpres, terus peraturan menteri, ya, terus baru turun peraturan daerah. Peraturan daerah penjenjangan hierarkinya itu dari peraturan Perda provinsi, Perda kabupaten, baru turun sampai peraturan desa. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini pengertian hierarki tadi sudah panjang lebar kita sampaikan. Nah, ini juga level kebijakan mikro, meso, makro. Mikro itu pada level daerah saja, desa, ditujukan untuk membangun hutan bagus berlandaskan pada kelestarian ekosistem menjadi dasar kebijakan lebih tinggi, yaitu meso dan makro. Nah, mikro itu lebih kepada teknis, kehutanan, penanaman, pemeliharaan, itu kebijakan-kebijakan mikro. Gitu ya. Makanya dia ini pada level kelompok tani hutan atau para pekerja teknis yang berada di lapangan. Kebijakan meso itu adalah ini sudah lebih kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPH atau Dinas Kehutanan. Dia pada level yang lebih luas, 1 unit perencanaan atau 1 unit kelestarian bagian hutan. Jadi 1 kawasan. Ya ada berapa ribu hektar. Dan apa produk yang dikelola, bagaimana memasarkan dan sebagainya. Terus kebijakan makro ini lebih kepada regional atau nasional. Regional itu adalah Dinas Kehutanan provinsi, dia mengatur dari
Buol, ya, Toli-Toli, Donggala, Parimotong, Kota Palu, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, sampai Banggai Laut. Jadi lebih luas. Atau nasional dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kebijakan mencakup produk kehutanan, pemasaran, dan pengelolaan hutan, serta kelestariannya. Perhatian terhadap kemakmuran rakyat. Tadi itu. Jadi amanah Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bang. Sampai di situ dia.